Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Dr. Mainarti Ardani dalam mata kuliah Anatomi Fisiologi. Pada hari ini kita akan bersama-sama belajar mengenai anatomi, fisiologi, persepsi, dan sensori. Definisi persepsi adalah merupakan respon dari reseptor sensoris terhadap stimulus eksternal, juga pemahaman dan pengenalan terhadap sensoris yang diinterpretasikan oleh stimulus yang diterima. Jadi persepsi itu adalah respon dari adanya reseptor sensoris atau adanya rangsangan dari reseptor sensoris. Sedangkan sensori adalah stimulus atau rangsang yang datang dari dalam maupun luar tubuh melalui organ sensori, yaitu panca indera. Jadi di sini panca indera manusia berfungsi sebagai organ sensori. Pada panca indera manusia ada reseptor-reseptor sensori. Sistem sensori adalah sistem penghantaran rangsangan dari perifer atau dari reseptor sensoris ke pusat atau otak atau susunan saraf pusat. Jadi persepsi itu adalah hasil dari respon dari sensori. Jadi persepsi adalah hasil dari adanya sensori. 4 komponen utama pada sensori yaitu adanya rangsangan atau adanya stimulus, terus adanya reseptor sensori, kemudian adanya konduksi atau yang menghantarkan stimulus itu dari reseptor sensori yang akan menghantarkan ke otak, kemudian setelah sampai di otak akan dihasilkan sebuah persepsi atau respon dari adanya stimulus ini. Seperti kita ketahui yang termasuk dalam saraf sensori salah satunya adalah nervus olfactorius yang ada di hidung. Jadi dia berfungsi menerima rangsang dari hidung dan menghantarkannya ke otak untuk diproses sebagai sensasi bau. Jadi nervus olfactorius ini yang akan bekerja pada sistem pembauan. Kemudian yang kedua nervus opticus yang ada di mata. Berfungsi menerima rangsang dari mata dan menghantarkannya ke otak untuk diproses sebagai persepsi visual. Jadi yang ikut serta di dalam penglihatan adalah nervus opticus yang ada di mata. Kemudian yang ketiga yaitu nervus vestibulocochlearis yang letaknya di telinga dalam. Nervus vestibulocochlearis berfungsi sebagai sensori sistem vestibular, mengendalikan keseimbangan. Jadi sistem vestibular ini adalah yang mengendalikan sistem keseimbangan. Kemudian koklearnya ini yang akan berperan di dalam proses pembentukan suara. Panca indera kita ada 5 ya. Yang pertama adalah indera pendengaran atau auditori, yang kedua indera penglihatan atau visual, yang ketiga indera perabaan atau taktil, keempat indera penciuman atau olfaktori, kelima indera pengecap rasa atau gustatori. Ini adalah 5 atau panca indera manusia. Ada penglihatan, ada mata, pembau itu ada hidung, peraba itu ada kulit, pengecap itu ada lidah, dan pendengar itu adalah telinga. Kita awali dengan mempelajari indera pendengaran. Seperti kita tahu bahwa indera pendengaran kita adalah telinga, dan ini adalah bagian-bagian dari telinga. Secara anatomi telinga terbagi menjadi tiga daerah, telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Telinga luar atau kita sebut auris eksterna itu terdiri dari daun telinga dan liang telinga. Kemudian telinga tengah atau auris media itu berisi membran timpani, kavum timpani atau rongga timpani, tuba aistasi, dan osikuli atau tulang-tulang pendengaran. Sedangkan telinga dalam yang kita sebut juga sebagai labirin terdiri atas kanalis semisirkularis, utriculus, sacculus, dan cochlea. Ini semua adalah anatomi telinga. Seperti kita lihat ini adalah daun telinga, kemudian ini adalah lubang
masuknya telinga atau kita sebut meatus auditorius externus. Kemudian ini adalah lubang telinga luar atau canalis auditorius externa. Ini sampai sini, dari daun telinga sampai sini adalah telinga luar. Kemudian kita masuk ke telinga tengah yang terdiri dari membran timpani dan tulang-tulang pendengaran yang terdiri dari malleus, incus, dan stapes. Kemudian kita masuk ke telinga dalam yang terdiri atas koklea, canalis semicircularis, di sini nanti ada utriculus sacculus, kita pelajari nanti. Kemudian ada di sini adalah nervus vestibular atau yang berperan di dalam keseimbangan. Kemudian ada nervus facialis, di sini juga ada nervus facialis. Kemudian ada nervus auditory. Nervus auditory ini berfungsi pada pendengaran, vestibular pada keseimbangan, nervus facialis itu yang akan mensarafi wajah. Kita belajar tentang telinga luar ya, daun telinga atau auricula, kemudian lubang telinga atau meatus auditorius externus, dan saluran telinga luar atau kanal auditorius externus. Batas telinga luar dengan telinga tengah adalah membran timpani. Daun telinga terdiri dari tulang rawan, elastin, dan kulit. Makanya daun telinga itu bisa kita bengkok-bengkokkan karena terdiri dari tulang rawan. Pada liang telinga, sepertiga bagian luar adalah rangka tulang rawan, sedangkan 2/3 bagian dalam adalah terdiri dari tulang keras. Panjangnya kira-kira 2,5 sampai 3 cm. Fungsi daun telinga adalah untuk memusatkan gelombang suara yang masuk ke bagian saluran telinga luar. Gelombang bunyi ditangkap oleh daun telinga dan ditransmisikan ke dalam meatus auditorius externus. Kemudian kita masuk ke telinga tengah. Telinga tengah terdiri dari membran timpani atau gendang telinga sebagai batas lateral telinga tengah. Kemudian ada tulang pendengaran atau osikuli yang terdiri dari malleus, incus, dan stapes sebagai batas medial telinga tengah. Batas lateral itu batas luar, batas medial itu batas bagian dalam. Membran timpani diameternya kurang lebih 1 cm, berupa selaput tipis, normalnya berwarna kelabu mutiara dan translusen. Telinga tengah merupakan rongga berisi udara, rumah bagi osikuli atau rumah tulang pendengaran, kemudian dihubungkan dengan tuba eustasi ke nasofaring. Jadi, antara telinga tengah dengan nasofaring atau dengan rongga hidung yang letaknya di faring, itu dihubungkan dengan adanya tuba eustasi. Tulang telinga telah saling berhubungan satu sama lain. Prosesus malleolus melekat pada membran timpani, malleolus melekat pada incus, dan incus melekat pada stapes, dan stapes melekat pada oval window. Kita belajar tentang tuba eustasi. Jadi tuba eustasi adalah saluran yang menghubungkan antara telinga dengan hidung. Ya, ini menghubungkan ruang telinga tengah dengan hidung. Berfungsi sebagai drainase. Untuk sekresi penyeimbangan tekanan udara di dalam dan di luar telinga. Jadi tuba eustasi itu fungsinya ada dua. Dia akan mengalir, telinga ini kan menghasilkan ada kelenjar minyak dan kelenjar yang lainnya. Dia akan menghasilkan sekret. Nah, sekretnya ini akan dialirkan melalui tuba eustasi, kemudian masuk ke hidung, kemudian akan dibuang ke saluran selanjutnya. Kemudian tuba eustasi itu juga berfungsi sebagai penyeimbang tekanan udara di dalam dan di luar telinga. Jadi tuba eustasi itu mempunyai dua fungsi, sebagai saluran sekresi atau drainase, dan yang kedua sebagai penyeimbang tekanan udara. Panjang tuba eustasi dewasa 36 mm, diameter saluran antara 2 sampai 4 mm. Pada anak-anak panjang 18 mm. Sepertiga panjang tuba eustasi terlapisi oleh tulang dan 2/3 sisanya oleh tulang lunak dan jaringan ikat. Yang penting pada fisiologi tuba eustasi adalah ini. Ujung tuba eustasi yang menempel pada telinga tengah itu selalu dalam keadaan terbuka.
Jadi tuba eustasi kan mempunyai dua ujung, satu ke telinga, satu yang ke hidung. Nah, ujung yang di daerah telinga tengah itu normalnya adalah selalu terbuka. Kemudian ujung tuba yang masuk ke dalam nasofaring itu normalnya adalah tertutup dan bisa terbuka jika kita menguap, menelan, mengejan atau secara sengaja menggembungkan telinga tengah kita dengan cara manuver falsafa. Jadi ini tuba eustasi, ujung tuba yang di daerah telinga itu normalnya selalu terbuka, kemudian ujung yang mau masuk ke nasofaring itu normalnya tertutup, tetapi bisa terbuka jika kita menguap, menelan, mengejan atau secara sengaja menggembungkan telinga tengah kita. Kemudian secara anatomi, tuba eustasi anak-anak dan tuba eustasi dewasa itu berbeda. Jadi secara sudut kemiringannya, pada tuba eustasi anak-anak itu lebih mendatar dibandingkan dewasa. Tuba eustasi dewasa itu lebih miring. Nah, ini yang mengakibatkan jika pada anak-anak itu pilek lama, batuk lama, maka sebagian besar akan menyebabkan infeksi telinga. Jadi telinganya terinfeksi, keluar nanahnya, bau, yang disebut otitis media. Jadi karena si anak ini sering pilek, batuk, maka terjadi penjalaran infeksi mengakibatkan infeksi telinga. Ini adalah membran timpani dibagi menjadi 4 kuadran. Ini adalah cone of light. Kalau misalnya kita membuka telinga, kemudian kita senteri dengan senter, maka akan terlihat kilauan pada membran timpani. Nah, yang berkilau ini adalah cone of light. Membran timpani. Membran timpani mengalami vibrasi atau bergetar, kemudian getaran tersebut akan diteruskan ke tulang-tulang pendengaran. Jadi membran timpani ini bergetar, getaran ini akan diteruskan ke osikuli atau tulang-tulang pendengaran. Membran timpani tidak akan bergetar dengan baik bila tuba tersumbat dan tekanan kedua sisi tidak sama. Membran sangat redam, yaitu berhenti bergetar segera setelah bunyi berhenti. Ini tadi ada membran, gambar anatomi membran timpani, ini adalah cone of light. Ini adalah membran timpani yang normal. Ini adalah membran timpani yang berlubang atau mengalami ruptur, pecah atau mengalami perforasi. Jadi kalau sampai membran telinga itu mengalami perforasi, otomatis penderita tersebut akan mengalami gangguan pendengaran karena getaran suara tidak akan diterima oleh membran timpani secara maksimal. Biasanya ini terjadi pada trauma atau pada infeksi telinga yang kronis. Nah, dari sini infeksinya biasanya dari di dalam telinga tengah atau telinga dalam. Jadi ada infeksi di dalam yang menghasilkan nanah, menghasilkan proses supuratif, akhirnya keluar nanah. Nanahnya ini akan lama-lama akan keluar lewat sini. Tadinya lubangnya kecil, lama-lama menjadi besar, menjadi besar. Nah, kalau infeksinya tidak dihentikan, proses supuratifnya tidak dihentikan, maka ini akan semakin melebar. Nah, untuk memperbaiki ini diperlukan operasi plastik untuk memperbaiki gendang telinga. Kemudian setelah membran timpani kita belajar tentang osikuli atau tulang pendengaran. Ini ya gambar membran timpani, setelah itu adalah osikuli atau tulang pendengaran. Ini seperti kalau diperbesar ini adalah membran timpani. Kemudian ini adalah osikuli pendengaran atau tulang-tulang pendengaran. Ini adalah malleus, ini adalah incus, ini adalah stapes yang akan melekat pada oval window. Ini adalah round window. Ini ada bentuk oval, ini bentuk bulat.
window yang bulat. Ini adalah tuba eustasi. Jadi antara telinga tengah dengan hidung dihubungkan oleh tuba eustasi. Getaran membran timpani ditangkap oleh malleus yang melekat pada permukaan dalamnya dan ditransmisikan melalui incus ke stapes. Bagian kaki stapes mentransmisikan getaran itu melalui fenestrum ovale atau oval window yang melekat pada stapes. Ini adalah ossiculi kalau diperbesar ya. Ini adalah malleus, ini adalah incus, ini adalah stapes, di sini ada oval window. Ini adalah membran timpani. Ini adalah manuver falsafa. Dilakukan dengan pembuangan nafas. Jadi kita tutup hidung, kita tarik nafas dulu. Kemudian hidungnya kita jepit, kemudian kita tutup, kita tiup nafas tadi dengan posisi hidung tertutup dan mulut tertutup. Tujuannya adalah untuk menggembungkan membran timpani. Jadi ada hidung ditutup, kita tarik nafas, hidung ditutup, mulut ditutup, kemudian kita hembuskan, berusaha keluarkan nafas dengan maksimal agar membran telinga ini menjadi menggembung. Ya, dilakukan dengan pembuangan nafas ekspirasi paksa. Jadi keras, ekspirasi atau mengeluarkan nafas secara keras dengan menutup bibir dan menutup hidung. Akan mendesak udara untuk masuk ke telinga dalam ketika tuba eustasi terbuka. Contohnya yaitu ketika kita mengatasi telinga berdenging saat naik pesawat atau berada di ketinggian akibat perubahan tekanan udara. Ini adalah manuver falsafa. Kemudian anatomi telinga dalam. Telinga dalam terletak di dalam pars petrosus os temporal. Jadi telinga dalam itu terletak pada tulang temporal. Tulang temporal di sebelah kanan dan kiri kepala ya. Struktur telinga ini disebut dengan rongga labirin. Jadi telinga dalam ini disebut dengan rongga labirin yang berfungsi membantu keseimbangan dan menyalurkan suara ke susunan saraf pusat. Jadi ada dua pekerjaan di dalam telinga dalam. Yang pertama adalah keseimbangan, yang kedua adalah menyalurkan suara ke SSP atau sistem saraf pusat. Rongga pada telinga dalam terbentuk dari labirin osseus, yaitu rangkaian tulang temporal, dan labirin membran yang berupa kantong dan saluran membran. Telinga dalam terdiri dari koklea, vestibular, dan kanalis semicircularis. Kita pelajari koklea. Koklea atau rumah siput yang berbentuk spiral panjang kurang lebih 3 cm. Dilapisi dengan lebih 15.000 rambut kecil dan memiliki cairan yang disebut perilimfa yang menghantarkan getaran suara dan organ korti yang berfungsi sebagai penerima sinyal getaran suara tersebut. Jadi di koklea ada rambut-rambut kecil yang memiliki cairan perilimfa yang berguna untuk menghantarkan getaran suara. Di dalam koklea juga terdapat organ korti yang berfungsi sebagai penerima sinyal getaran suara tersebut. Skala timpani dan vestibuli berisi perilimfa. Skala media berisi endolimfa. Dasar skala vestibuli disebut sebagai membran vestibule atau Reissner membran, sedangkan dasar skala adalah membran basalis. Dan pada membran tersebut terletak organ korti. Nanti kita lihat anatominya. Di koklea, gelombang suara akan diubah menjadi impuls listrik yang dikirim ke otak. Otak kemudian menerjemahkan impuls ke dalam suara yang kita ketahui dan pahami. Ini adalah proses fisiologi pendengaran. Ini adalah koklea dan organ korti. Ini adalah bentuk koklea. Ini adalah oval window atau jendela yang oval. Ini adalah round window atau yang bulat. Jika koklea ini kita buka seperti yang kita lihat, jika kita iris ya, maka akan terlihat organ korti. Ini adalah organ korti. Ini ya seperti ini. Ini adalah organ korti. Ini adalah di sini organ kortinya itu ada di sini.
Ini jika ini dibuka, di sini adalah organ korti. Ini adalah organ korti. Ini adalah organ korti. Nah, ini adalah skala vestibuli, ini skala media, ini skala timpani. Jika ini diperbesar, maka akan terlihat seperti ini. Ini adalah skala vestibuli. Ini adalah skala timpani atau kanal timpani, kanal vestibuli. Ini adalah ductus cochlearis atau skala media, dan ini adalah organ korti. Ini isinya perilimfe. Ini isinya perilimfe, sedangkan ini isinya endolimfe. Organ korti, jika kita perbesar maka akan tampak seperti ini. Ya, ini adalah membran basalis. Ini jika kita secara skematis, ini adalah skala vestibuli atau kanal vestibuli. Ini adalah skala media atau ductus cochlearis. Ini adalah skala timpani. Di sini terdapat organ korti. Organ korti sebagai alat yang berperan pada sistem pendengaran yang berada di dalam rumah sifut atau koklea, mengirim pesan ke saraf pendengaran dan otak. Jadi organ korti ini berfungsi pada fisiologi pendengaran. Perilimfo yang ada di dalam skala vestibuli dan skala timpani adalah cairan ekstraseluler yang terletak di koklea, tepatnya pada bagian skala timpani dan skala vestibuli di sini. Ini adalah organ korti sama dengan tadi, skala vestibuli, ini skala timpani, ini adalah skala media atau ductus cochlearis, dan ini adalah organ korti yang ada di dalam koklea. Kemudian ini adalah nervus auditory atau nervus pendengaran. Jadi organ korti ini akan berfungsi atau berperan pada fisiologi pendengaran. Nah, di sini getaran suara akan diubah menjadi impuls listrik yang akan disalurkan melalui nervus pendengaran ke otak. Kemudian ada sistem vestibular di dalam telinga dalam. Ini adalah nervus vestibulo-cochlearis. Dari dua kata, vestibulo itu keseimbangan, cochlear itu yang berperan pada proses pendengaran. Jadi nervus vestibulo-cochlearis berfungsi pada menjaga keseimbangan dan proses pendengaran manusia. Ini adalah utriculus. Ini adalah sacculus. Ini adalah canalis semicircularis. Vestibular yaitu fungsinya mengatur keseimbangan. Terdiri dari utriculus dan sacculus. Jadi utriculus dan sacculus ini yang berfungsi pada keseimbangan. Utriculus dan sacculus berfungsi menjaga keseimbangan posisi kepala terhadap gaya gravitasi. Perubahan kedudukan kepala dari miring, tegak, atau terjungkir. Jadi pada posisi perubahan kepala, maka tubuh akan beradaptasi jika kita melakukan posisi kepala karena adanya nervus vestibulo cochlearis ini, di mana nervus vestibulanya ini akan menjaga keseimbangan perubahan posisi kepala kita. Organ selanjutnya adalah canalis semicircularis yang terdiri dari 3 buah. Ya, ini canalis semicircularis ikut berperan di dalam sistem keseimbangan tubuh. Ada canalis semicircularis horizontal, canalis semicircularis vertikal atas, dan canalis semicircularis vertikal belakang. Pada masing-masing kanalis terdapat ampula. Ampula mempunyai fungsi mengatur keseimbangan dinamis yang menentukan kesadaran posisi kepala saat terjadi gerakan memutar atau rotasi. Ini adalah saraf vestibular atau nervus vestibulo-cochlearis. Di sini berfungsi sebagai sensori sistem vestibular, mengendalikan keseimbangan dan sebagai sensori koklea dan menerima rangsang yang diproses di otak sebagai suara. Jadi nervus vestibulo-cochlearis berperan pada keseimbangan dan berperan pada proses mendengar. Ini adalah ampula. Jadi setiap canalis semicircularis itu mempunyai ampula. Ini adalah koklea. Telinga dalam itu disebut labirin. Ada 2 labirin tulang dan labirin membran.
Ya, inilah adalah yang ungu ini adalah labirin membran pada kanalis semicircularis, labirin tulang itu pada koklea. Koklea dan kanalis semicircularis menyusun labirin. Labirin osea atau labirin tulang ya berisi cairan perilimfe dan labirin membranosa yang berisi cairan endolimfe. Fungsi bagian-bagian indera pendengar di sini akan diulang tentang fungsi-fungsi dari bagian-bagian anatomi telinga. Proses mendengar yaitu berawal dari adanya bunyi yang masuk ke dalam daun telinga, kemudian akan menggetarkan gendang telinga, kemudian getaran itu akan diteruskan ke tulang pendengaran atau osikuli atau malleus incus stapes, kemudian akan diteruskan ke foramen ovale atau tingkat oval. Dari sini akan diteruskan ke koklea. Nah, getaran suara ini akan merangsang organ korti. Jadi di koklea, getaran suara akan diubah menjadi impuls listrik yang akan diteruskan ke otak dan pada akhirnya kita akan mengalami proses mendengar. Ini adalah fisiologi atau proses mendengar. Pada suara kita mengenal kerasnya bunyi yang disebut amplitudo. Amplitudo adalah keras lemahnya bunyi atau tinggi rendahnya gelombang. Satuan amplitudo adalah desibel atau kita singkat dB. Bunyi mulai dapat merusak telinga jika tingkat volumenya lebih besar dari 85 desibel dan pada ukuran 130 desibel akan mampu membuat hancur gendang telinga. Jadi pada mereka-mereka yang bekerja dengan kondisi lingkungan yang bunyinya keras sekali, mereka harus memakai pelindung telinga atau earplug untuk mengurangi kerasnya bunyi yang masuk ke dalam telinga. Ini adalah amplitudo kecil, amplitudo adalah tinggi ini. Ini semakin tinggi, ya, maka akan amplitudo ini semakin besar atau semakin tinggi, maka suaranya akan menjadi semakin keras. Ini adalah frekuensi. Frekuensi adalah jumlah gelombang persatuan waktu atau tinggi nada. Jadi keras sama tinggi berbeda ya. Nada atau frekuensi tinggi, resonansinya terjadi di dekat basis. Ini adalah frekuensi, jadi jumlah gelombang persatuan waktu. Itu adalah anatomi dan fisiologi pendengaran. Kita masuk ke dalam indera penglihatan mata atau anatomi dan fisiologi penglihatan. Kita lihat gambar di sini, ini adalah anatomi mata atau bagian-bagian mata. Kita urut dari atas, ini adalah sklera. Yang putih kita lihat di mata, itu adalah sklera. Kemudian ini adalah koroid. Ini adalah iris yang bisa memanjang dan memendek. Ini adalah lensa mata. Ini adalah pupil di depan. Di depan lensa mata ada pupil. Ini adalah kornea. Ini adalah aqueous humor, ada di depan, cairan di depan. Ini adalah vitreous humor atau cairan yang ada di dalam rongga bola mata bagian belakang. Di bawah koroid ada retina. Ini adalah fovea atau buntut kuning, ini adalah bintik buta, kemudian ini adalah saraf atau nervus opticus. Struktur mata itu ada dibagi menjadi bagian luar, bagian tengah, dan bagian dalam atau rongga mata. Lapisan luar bola mata terdiri dari tunica fibrosa, bentuk sklera, dan kornea untuk mentransmisikan dan memfokuskan cahaya. Jadi lapisan luar bola mata itu sklera dan kornea untuk mentransmisikan dan memfokuskan cahaya. Lapisan tengah bola mata itu ada koroid, ada badan silaris, ada iris. Bagian iris ini adalah bagian yang berwarna, mengendalikan diameter pupil atau besar kecilnya pupil. Selanjutnya adalah pupil, ruang terbuka yang dilalui cahaya. Kemudian selanjutnya ada lensa, struktur biconvex yang panjang.
Pada rongga mata itu berisi aqueous humor pada ruang anterior rongga mata bagian depan. Mengandung nutrisi untuk lensa dan kornea, karena di depan itu ada lensa dan kornea. Dan ruang posterior bola mata berisi vitreous humor yang akan mempertahankan bentuk bola mata dan posisi retina terhadap kornea. Ini adalah eyelid. Ya, ini adalah caruncula lacrimalis. Ini adalah pupil. Dan ini yang akan memberi warna mata adalah iris. Ini adalah lensa, ini adalah kornea. Ini ada sklera, ini adalah koroid, dan ini retina, dan ini adalah nervus opticus. Sama, ini pupil, ini iris, ini kelopak mata atas, kelopak mata bawah. Organ luar mata terdiri dari rongga mata atau orbita, bulu mata atau silia, alis mata, kelopak mata atau palpebrae, kelenjar air mata atau apparatus lacrimalis, selaput bening mata atau conjunctiva bulbi oculi, dan otot-otot mata atau musculus oculi. Konjungtiva itu ada dua, konjungtiva bulbi atau konjungtiva selaput mukosa bola mata, dan konjungtiva palpebra atau selaput mukosa palpebrae atau kelopak mata. Orbita atau rongga mata, ini adalah tulang rongga mata. Orbita atau rongga mata berbentuk piramida yang berkonvergensi ke arah belakang. Terletak di kanan dan kiri basis nasi atau pangkal hidung. Sebagai pelindung bola mata terhadap pengaruh dari dalam dan belakang. Ini adalah bulu mata atau cilia. Bulu mata atau rambut mata adalah bagian dari kelopak mata yang berupa helaian rambut. Rambut-rambut ini berfungsi untuk melindungi supaya debu, keringat, atau air yang menetes dari dahi tidak masuk ke dalam mata. Alis mata. Alis mata berfungsi sebagai pelindung mata dari tetesan keringat, air hujan, atau sinar matahari yang berlebihan. Penahan berbagai macam kotoran yang bisa memasuki mata seperti pasir, debu, dan ketombe. Menambah kepekaan pada kulit untuk merasakan objek asing yang berada di dekat mata, misalnya serangga yang hendak masuk ke mata. Bentuk alis mata dan arah tumbuh rambut pada alis dimaksudkan agar keringat atau air bisa mengalir ke kening dan jatuh ke pipi atau ke arah pipi melewati puncak hidung. Bentuk tulang dahi pada bagian alis mata juga ikut melindungi mata dari tetesan keringat dan air. Ini adalah kelopak mata atau palpebrae. Ada kelopak mata atas atau palpebrae superior dan kelopak mata bawah atau palpebrae inferior. Kelopak mata atau palpebrae adalah lipatan kulit yang lunak yang menutupi dan melindungi mata. Dan superior dan inferior fungsinya melindungi mata apabila ada gangguan pada mata, yaitu bisa menutup dan membuka mata. Pada palpebrae atau kelopak mata terdapat kelenjar Meibom, kelenjar Moll, dan Zeiss. Ini adalah kelenjar Meibom. Kelainan pada kelopak mata itu disebut hordeolum atau peradangan pada kelopak mata atau palpebrae. Hordeolum kalau bahasa awamnya adalah bintitan atau orang Jawa bilang timbilen. Itu ada dua macam, timbilen atau bintitan itu ada dua macam, hordeolum interna atau di bagian dalam dan hordeolum eksterna. Hordeolum interna berupa peradangan pada kelenjar Meibom. Letaknya lebih ke arah otot konjungtiva tarsus, itu otot konjungtiva, sehingga sebagian besar penonjolan ke arah dalam, makanya disebut interna. Kalau hordeolum eksterna, peradangan kelenjar Moll dan Zeiss. Letaknya lebih mengarah ke permukaan kulit sehingga penonjolan biasanya keluar, makanya disebut hordeolum eksterna. Pada hordeolum interna dan eksterna ini, pada awalnya akan diobati dengan obat-obatan. Atau pertama, jika dengan kompres saja bisa sembuh, maka tidak perlu obat-obatan. Tetapi jika dikompres saja tidak sembuh, maka step selanjutnya adalah step dengan obat-obatan untuk menghilangkan infeksi. Jika dengan obat-obatan tetap tidak sembuh, maka akan dilakukan tindakan
medis atau seperti insisi pada hordeolum interna untuk dikeluarkan atau dibersihkan nanahnya agar cepat terjadinya kesembuhan. Ada hordeolum dan ada kalazion. Kalazion itu juga benjolan di kelopak mata yang muncul akibat adanya penyumbatan pada kelenjar meibum. Sebu menumpuk dan membentuk benjolan berisi cairan di kelopak mata. Tetapi pada kalazion itu prosesnya kronik dan tidak diketahui penyebabnya atau idiopatik. Idiopatik itu tidak diketahui penyebabnya. Yang membedakan kalazion dengan hordeolum adalah pembengkakan atau adanya benjolan tetapi tanpa tanda-tanda radang akut. Jadi kalau kalazion itu hanya benjolan di kelopak mata yang bisa sampai 1-2 minggu dengan diobati tidak ada perubahan. Terus bentuknya juga seperti itu saja, tidak ada kemerahan, tidak ada infeksi, tidak ada nyeri, tidak ada seperti tanda-tanda abses, itu adalah kalazion. Kalau kalazion biasanya diakhiri dengan tindakan medis yaitu insisi atau dibelah, diiris, kemudian dikeluarkan tumpukan atau cairan yang ada di dalam kelopak mata. Kemudian kita belajar kelenjar air mata atau aparatus lacrimalis. Terletak pada sebelah atas dan lateral dari bola mata, mensekresi air mata atau cairan lacrimalis. Air mata berguna untuk membasahi dan melembabkan kornea. Jadi ini adalah ini adalah mata sebelah kanan. Jadi kelenjar air mata itu letaknya di sebelah pinggir kanan dan di sebelah pinggir, kalau mata kiri ya di sebelah pinggir kiri. Jadi ini letaknya bukan di tengah tetapi di luar. Di sebelah pinggir kanan. Nah, ini ada kelenjar lacrimalis yang akan menghasilkan air mata yang akan disalurkan ke kantong lacrimalis dan saluran lacrimalis. Nah, makanya kalau kita nangis, hidung kita juga akan pilek karena air mata ini akan masuk ke dalam hidung, akan dialirkan ke dalam hidung. Ya, namanya adalah saluran nasolacrimalis yang menghubungkan cairan air mata dari kelenjar lacrimalis ke hidung. Selanjutnya adalah selaput bening mata atau konjungtiva. Konjungtiva itu ada dua, konjungtiva palpebrae atau konjungtiva atau selaput mukosa pada kelopak mata dan konjungtiva bulbi atau bulbar yaitu selaput transparan pada yang menempel atau selaput mukosa menempel pada bola mata. Konjungtiva adalah suatu membran tipis yang melapisi kelopak mata yang disebut konjungtiva palpebrae. Ya. Kemudian walaupun konjungtiva transparan, bagian palpebrae tampak merah muda karena pantulan dari pembuluh-pembuluh darah yang ada di dalamnya. Pembuluh-pembuluh darah kecil berasal dari konjungtiva bulbi di atas sklera mata. Konjungtiva melindungi mata dan mencegah mata dari kekeringan. Ya, ini adalah konjungtiva palpebrae atau selaput mukosa palpebrae dan ini yang berkilau ini adalah konjungtiva bulbi. Nah, di bawah konjungtiva bulbi atau selaput tipis transparan ini ada sklera, yang putih ini adalah sklera. Otot-otot mata atau musculus oculi terdiri dari dua, otot ekstrinsik dan otot intrinsik. Otot ekstrinsik bersifat volunter atau di bawah sadar di luar bola mata yang mengontrol pergerakan di luar mata. Otot-otot intrinsik bersifat involunter atau tidak disadari berada di dalam bola mata berupa badan siliari yang mengontrol ketebalan dan ketipisan lensa, iris, dan ukuran pupil. Ini semua adalah otot-otot bola mata. Musculus levator palpebralis superior dan inferior. Ini letaknya di luar mata atau ekstrinsik mata. Fungsinya mengangkat kelopak mata. Musculus orbicularis oculi. Fungsinya menutup mata. Musculus rectus oculi inferior.
Fungsinya menutup mata. Musculus rectus oculi lateral, menggerakkan mata ke lateral atau keluar. Musculus rectus oculi medius, menggerakkan mata ke arah dalam. Musculus rectus oculi superior, menggerakkan mata ke atas. Musculus obliquus oculi inferior, menggerakkan bola mata ke bawah dan ke dalam. Musculus obliquus oculi superior, memutar mata ke atas, ke bawah, dan keluar. Jadi obliquus itu ada lebih dari satu arah. Kalau musculus rectus ini hanya satu arah. Ini adalah musculus orbicularis oculi. Ya, ini adalah part orbital atau bagian mata. Ini adalah bagian palpebrae. Jadi musculus orbicularis oculi itu yang letaknya di luar bola mata. Ini adalah superior oblique. Ini adalah superior rectus. Ini adalah levator palpebrae. Ini adalah superior dan medial. Ini adalah levator palpebrae superior. Ini adalah medial rectus. Ini adalah lateral rectus yang akan menggerakkan bola mata ke luar. Jadi kita mengelirik keluar. Ini adalah inferior rectus yang akan menarik bola mata ke bawah. Ini adalah inferior oblique yang akan ke bawah dan ke dalam. Kemudian organ dalam mata itu terdiri dari satu kornea, iris, pupil, sklera, lensa mata, retina, dan koroid. Yang pertama adalah kornea. Kornea ini adalah lapisan transparan. Adalah bagian depan mata yang tembus pandang yang menutupi iris dan pupil. Ini adalah kornea. Bila kornea disentuh, maka kelopak mata akan menutup secara refleks. Kornea tidak memiliki pembuluh darah. Fungsi utama kornea adalah membiaskan atau membelokkan dan memfokuskan cahaya masuk ke mata. Dalam proses melihat, cahaya masuk perlu dibiaskan oleh kornea menuju lensa, kemudian diteruskan ke retina. Ada banyak kasus yang kami temui, kornea ini terjadi pada mereka-mereka yang bekerja sebagai tukang las. Jadi percikan-percikan dari logam yang dilas itu jika penderita tidak memakai kacamata untuk melindungi telinga biasanya akan meletik dan menempel di sini. Kalau cuma kecil bisa diambil benda asingnya atau gerindranya, serpihan gerindranya, kemudian kornea akan membaik atau terjadi regenerasi sel. Tapi kalau misalnya terlalu sering terkena gerindra atau terkena benda asing, kornea ini akan menjadi keruh atau terjadi sikatrik kornea. Ibaratnya cermin yang jernih, bening menjadi cermin yang banyak luka-lukanya atau goresan-goresannya. Sehingga jika kornea ini menjadi tidak bening, tidak jernih, akan mengganggu proses penglihatan. Selanjutnya adalah iris. Iris adalah yang memberikan warna pada mata. Akan mengubah ukurannya sesuai kondisi. Jadi yang membuat melebar, mengecil itu bukan pupilnya, bukan ini yang bergerak, tetapi musculus ciliarisnya, otot irisnya yang bergerak, memendek dan memanjang. Jadi pupilnya segitu-segitu aja. Cuma yang memanjang dan memendek, yang melebar dan mengecil adalah musculus ciliarisnya atau irisnya. Otot-otot yang bekerja adalah musculus sphincter pupil dan musculus dilatator pupil. Fungsi iris mata ini untuk memberi warna pada mata dan mengatur besar kecilnya pupil. Jadi iris yang akan mengatur besar kecilnya pupil, bukan pupil yang membesar dan mengecil. Pada tempat yang terang, otot sphincter yang akan bekerja dengan berkontraksi untuk mengecilkan ukuran pupil. Jadi, jika ukuran pupil ini kecil, berarti ini memanjang, musculus ciliarisnya memanjang. Mengecilkan ukuran pupil, iris membesar atau memanjang untuk mengurangi cahaya yang masuk ke dalam pupil. Jadi pada saat tempat terang, maka ini pupil ini akan mengecil.
ya untuk mengurangi cahaya yang masuk. Tapi pada kondisi gelap, pupil ini akan membesar. Jika pupil membesar, maka iris akan memendek. Fungsinya apa? Untuk memasukkan cahaya sebanyak mungkin. Ini adalah pupil. Tempat masuknya cahaya ke bagian mata dikontrol oleh saraf otonom. Jika cahaya terang, pupilnya mengecil. Kalau pupil mengecil berarti ini muskulus atau irisnya memanjang. Jika cahaya gelap, ukuran pupil melebar. Karena dia berusaha untuk memasukkan banyak cahaya masuk ke dalam mata. Jadi ininya memendek. Ini adalah fisiologi yang harus dipahami oleh adik-adik semua. Kemudian sklera atau putih-putih ini. Sklera. Ya, ini sklera. Sklera merupakan dinding bola mata yang padat dan paling keras. Terdiri atas jaringan fibrosa tidak jernih dan tampak berwarna putih. Tebal sklera rata-rata 1 mm, tetapi pada inisiasi otot rectus menebal menjadi 3 mm. Sklera mempunyai 2 buah lubang utama, yaitu foramen scleraris anterior, tempat melekatnya kornea, dan foramen scleraris posterior atau kanalis scleraris merupakan pintu keluar nervus opticus. Jadi ada lubang di depan, ada lubang di belakang. Lubang di depan tempat melekatnya kornea, lubang belakang tempat keluarnya nervus opticus. Kemudian kita belajar lensa mata. Lensa mata merupakan suatu kristal berbentuk biconvex atau cembung bening terletak di belakang iris, terbagi ke dalam ruang anterior dan posterior. Otot ciliaris itu ini. Ini otot ciliaris, bukan iris, ini otot ciliaris. Otot ciliaris terdapat di bagian tengah lapisan vaskuler yang mengontrol penyesuaian mata untuk melihat objek dengan jarak yang beragam dan mengatur aliran aqueous humor ke dalam saluran klem. Otot ciliaris berfungsi mengubah bentuk lensa di dalam mata, tetapi bukan ukuran pupil. Jadi yang merubah ukuran pupil itu adalah muskulus atau iris. Kalau otot ciliaris itu mengubah besar kecilnya lensa mata. Retina. Ini adalah retina di bawah koroid. Retina adalah selapis tipis sel yang terletak di bagian belakang bola mata. Retina itu terletak di belakang bola mata sebagai bagian dari sistem saraf pusat, karena retina ini akan step selanjutnya adalah saraf pusat. Berperan untuk menangkap cahaya dari luar yang kemudian akan diterjemahkan oleh otak untuk bisa melihat. Retina memiliki sel fotoreseptor yang menerima cahaya, mengubah cahaya menjadi sinyal saraf. Jadi kalau bola mata itu sudah rusak retinanya, maka akan terjadi gangguan penglihatan yang akan lebih sulit diobati. Retina rusak itu biasanya terjadi pada trauma atau pada penderita diabetes mellitus. Karena ada gangguan, karena akan ada komplikasi mikroneuropati pada mata. Koroid. Koroid itu ada di sini, ada di atas retina. Koroid adalah lapisan pembuluh darah yang memberikan makanan bagi lapisan luar retina. 5/6 bagian posterior bola mata. Koroid merupakan membran tipis vaskuler. Vaskuler itu berarti ada pembuluh darahnya, warna coklat tua atau muda. Di bagian belakang ditembus oleh nervus opticus. Lapisan ini lebih tebal di bagian belakang daripada di bagian depan. Tunika vaskuler mata terdiri dari koroid, badan ciliaris, serta iris di bagian depan. Ya. Ini adalah anatomi ruang bola mata. Fungsi mata adalah menerima rangsangan bekas cahaya pada retina dengan perantaraan serabut nervus opticus. Menghantarkan rangsangan ini ke pusat penglihatan pada otak untuk ditafsirkan sehingga kita bisa melihat. Fisiologi indera penglihatan. Cahaya masuk ke dalam mata dan dibelokkan atau mengalami refraksi ketika melalui kornea dan struktur-struktur lain dari mata berupa kornea, humor aqueous, lensa, humor vitreous yang mempunyai kepadatan berbeda-beda untuk difokuskan di retina. Ini ada kemampuan refraksi. Kalau kemampuan akomodasi, mata mengatur sedemikian rupa ketika melihat objek yang jaraknya bervariasi dengan menipiskan dan menebalkan lensa. Jadi
Proses akomodasi adalah proses mata untuk menyeimbangkan dengan cara menipiskan dan menebalkan lensa. Kalau refraksi itu adalah ini kemampuan cahaya yang akan dibelokkan atau direfraksikan. Penglihatan dekat memerlukan kontraksi dari badan siliari yang bisa memendekkan jarak antara kedua sisi badan siliar yang diikuti dengan relaksasi ligamen pada lensa. Lensa menjadi lebih cembung agar cahaya dapat terfokuskan pada retina. Akomodasi juga dibantu dengan perubahan ukuran pupil. Penglihatan dekat, iris akan mengecilkan pupil agar cahaya lebih kuat melalui lensa yang tebal. Jadi ini adalah proses melihat adanya sumber cahaya, masuk ke kornea, kemudian melewati pupil yang lebar, yang lebarnya diatur oleh iris, besar kecilnya pupil diatur oleh iris, kemudian dibiaskan oleh lensa. Terbentuk bayangan di retina yang bersifat nyata, terbalik diperkecil. Sel-sel batang dan sel kerucut meneruskan sinyal cahaya melalui saraf optikus. Otak membalikkan lagi bayangan yang terlihat di retina menjadi objek terlihat sesuai dengan aslinya. Ini adalah daya akumulasi, kemampuan lensa mata untuk menebal dan menipis tergantung jarak objek yang dilihat. Kalau objeknya jauh, maka lensa mata memanjang dan menipis. Kalau objeknya berjarak dekat, maka lensa mata memendek dan menebal. Ya, ini memendek dan menebal, menggembung, mencembung. Ini memipih. Kalau objeknya berjarak jauh, dia memanjang dan menipis. Refraksi. Jika suatu berkas sinar berjalan dari satu medium melalui medium lain yang berbeda kepadatannya, maka sinar tersebut akan berubah arahnya. Perubahan arah ini disebut refraksi. Melakukan refraksi atau koreksi yaitu usaha memperbaiki visus dengan lensa. Kelainan refraksi jika tidak dikoreksi sejak dini akan menyebabkan amblyopia atau mata malas, strabismus atau juling, penurunan prestasi, ya karena kita melihatnya tidak jelas, dan penurunan kualitas hidup. Yang masuk dalam kelainan refraksi adalah miopia, hipermetropia, presbiopi, dan astigmatisme. Miopi atau rabun jauh. Jadi rabun jauh yaitu cacat mata dengan kondisi mata tidak dapat melihat yang berjarak jauh. Makanya disebut rabun jauh. Rabun jauh disebabkan oleh bola mata terlalu panjang atau lensa yang terlalu cembung, sehingga bayangan mata jatuh di depan retina. Rabun jauh atau miopi dapat dibantu dengan kacamata berlensa cekung atau negatif. Jadi kalau kacamata minus itu pada penderita miopi atau rabun jauh, minus atau negatif ya, atau kita sering dengarnya minus. Ini karena bayangan jatuh di depan retina, karena bola mata yang terlalu panjang. Miopi ya, ini di bayangannya jatuh di depan retina. Nah, dengan adanya lensa cekung atau lensa minus, maka bayangannya itu akan menjadi tepat jatuh di retina. Kalau rabun dekat atau hipermetrop, orang yang menderita rabun dekat atau hipermetrop tidak dapat melihat benda yang letaknya dekat dengan mata. Hal ini disebabkan karena bayangan jatuh di belakang retina. Rabun dekat dapat ditolong dengan menggunakan kacamata lensa positif atau lensa cembung. Biasanya pada usia di atas 40 tahun ini sudah mulai ada gangguan baca, jadi tidak bisa membaca dengan jarak dekat. Nah, ini yang akan dikoreksi dengan lensa positif atau plus atau lensa cembung. Kemudian hipermetrop sudah ya tadi dijelaskan. Sama saja. Ya. Hipermetrop itu bayangan jatuh di belakang retina. Akhirnya pakai lensa cembung, lensa plus biar tepat di retina. Kemudian astigmatisme atau mata silindris merupakan kelainan pada mata yang disebabkan oleh karena lengkung kornea mata yang tidak merata. Koreksinya dengan kacamata silindris astigmatisme. Ya, karena lengkung kornea yang tidak merata. Jadi bayangannya jatuhnya tidak beraturan. Presbiopi atau rabun tua atau mata tua.
Saat usia beranjak semakin tua, maka lensa menjadi kurang lentur. Pada presbiopi tidak dapat melihat benda-benda jauh atau dekat dengan jelas. Jadi pada presbiopi ada rabun dekat dan rabun jauh. Daya akomodasi lemah sehingga lensa mata sukar mencembung dan sukar memipih dengan baik. Koreksinya dengan kacamata lengkap, yaitu lensa cekung untuk melihat benda jauh dan lensa cembung untuk melihat benda-benda dekat. Selanjutnya kita belajar tentang indera pengecap. Indera pengecap adalah lidah. Sudah kita pelajari di anatomi fisiologi pencernaan. Silahkan adik-adik ulang kembali struktur histologis, struktur anatomi fisiologi lidah. Ya, yang jelas pada lidah itu ada reseptor perasa. Ya, mengapa lidah dapat mengecap rasa makanan? Karena pada permukaannya terdapat bintil-bintil lidah yang terdapat pada bintil-bintil lidah terdapat saraf pengecap. Di bagian depan itu perasa manis, di samping atau lateral itu asin dan asam, di bagian belakang itu adalah pahit. Ya, karena ini adalah papila-papila atau tonjolan-tonjolan pada lidah. Ada papil circumvallata, papil fungiformis, papil filiformis, dan papil foliata. Ya, ini adalah tonsil lingua. Ini adalah papil fungiformis. Ini adalah ini adalah saraf. Reseptor pengecap. Reseptor perasa. Ya. Fungsi otot pada lidah ada otot ekstrinsik berfungsi untuk melakukan semua gerakan lidah. Otot ekstrinsik berfungsi mengaitkan lidah pada bagian-bagian sekitarnya serta melakukan gerakan-gerakan kasar yang sangat menekan pada langkit-langkit dan gigi kemudian mendorongnya masuk ke faring. Ini adalah glositis atau kelainan lidah akibat infeksi. Jadi lidahnya putih-putih. Peradangan pada lidah disebut glositis. Selanjutnya indera penciuman. Hidung sudah kita pelajari di anatomi fisiologi pernafasan. Silakan adik-adik buka kembali. Di sini saya hanya mereview sedikit bahwa hidung terdiri dari nares anterior, hidung bagian depan, dan nares posterior, hidung bagian belakang. Nares anterior atau lubang hidung menghubungkan dunia luar dengan rongga hidung. Nares posterior atau koane adalah pertemuan antara rongga hidung dengan nasofaring. Ya, dengan faring. Nasofaring itu kan faring yang berbatasan dengan nasal. Rongga hidung terbagi oleh sekat atau septum nasal yang berasal dari tulang rawan atau kartilago hyalin. 3 lengkungan tulang yang dilapisi mukosa yaitu congca nasalis superior, congca nasalis media, dan congca nasalis inferior. Dipersarafi oleh nervus olfactorius atau nervus penciuman. Jadi ini adalah superior congca, ini adalah medius congca, dan ini adalah inferior congca. Fisiologi penciuman, udara masuk ke hidung, disaring oleh bulu hidung. Zat kimia yang terbawa udara akan melebur bersama dengan lendir di dalam rongga hidung. Pada puncak rongga hidung terdapat sel penciuman atau sel olfaktori yang memiliki tonjolan ujung dendrit berupa rambut yang terletak pada selaput lendir hidung. Zat kimia yang sudah disaring oleh masuk ke dalam hidung kemudian diterima sel olfaktorius yang peka terhadap rangsangan bau berbentuk uap atau asap. Informasi rangsangan ini dibawa oleh saraf atau nervus olfaktorius menuju otak. Jadi saraf pembau adalah nervus olfaktorius. Kemudian indera peraba. Indera peraba adalah kulit. Sudah kita pelajari pada anatomi fisiologi integumen. Silahkan adik-adik buka kembali, dibaca lagi. Jadi pada kulit itu ada 3 lapisan, epidermis, ya, epidermis, dermis, dan hipodermis. Pada dermis terdapat reseptor untuk panas, dingin, tekanan ringan dan tekanan kuat. Jadi reseptor ini terletak pada dermis. Ya, epidermis, dermis, dan hipodermis. Epidermis adalah
lapisan avaskuler. Jadi tidak ada pembuluh darah di sini. Pembuluh darah hanya ada di dermis dan hipodermis. Ini adalah arteri, ini yang biru adalah vena. Reseptor kulit atau fungsi yang berfungsi pada persepsi sensori yaitu rangsangan panas berasal dari badan raf ini di dermis dan subkutis atau hipodermis, rangsangan dingin badan Krauss yang terletak di dermis, rabaan dan sentuhan badan taktil Meissner terletak di papila dermis, tekanan yaitu persepsi sensori tekanan yaitu badan Vater Pacini yang ada di epidermis. Sentuhan dan tekanan ringan ada di lempeng Merkel. Ini adalah korpus Pacini, tekanan kuat. Ini adalah tekanan ringan atau lempeng Merkel. Ini adalah korpus Krauss atau perasa dingin. Ini adalah ujung saraf perasa sakit ya di epidermis. Sakit itu di epidermis. Korpus Meissner itu peraba. Korpus Ruff ini adalah perasa panas. Jadi adik-adik harus hafal ini. Yang berkaitan dengan kulit ini adalah reseptor-reseptornya. Ruff ini panas, Meissner peraba, dan lain-lain. Ini sudah ya, ini adalah Meissner. Ini adalah corpuscula Pacini. Demikian tadi anatomi fisiologi persepsi dan sensori yang terdiri atas 5 atau panca indera kita. Semoga bermanfaat buat adik-adik. Silahkan dipelajari, diulang lagi agar bisa lebih dipahami. Mohon maaf jika dalam menyampaikan materi tidak sempurna. Jika ada kalimat yang tidak berkenan pada adik-adik semua, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.